Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ika Wulandari, Kamila Nur Syafitri, Cahaya Amalia, dan saya sendiri Haikal Hernowo. Pada hari ini kita akan membahas mengenai DD dari elemen hardscape bangunan rumah sederhana beserta RAB dan RKS pada salah satu rumah mahasiswa. Kemudian ini merupakan site plan dari salah satu rumah yang akan digunakan. Dapat dilihat memiliki bentuk yang beragam dan juga elemen-elemen yang beragam pula. Kemudian ini merupakan DD dari pondasi rumah yang diidentifikasi, yang mana salah satunya ini memiliki ukuran standar sebesar 1.200 cm dan juga pada bagian tengah ini sebesar 300 cm seperti itu. Kemudian kedalaman atau tebal dari pondasinya itu sendiri sesuai dengan standar itu sebesar 500 cm dan ini merupakan tampak atas dan juga tampak samping dari pondasi yang akan digunakan. Kemudian untuk garis-garis yang ada di dalamnya ini merupakan rakitan besi yang merupakan cakar ayam seperti itu, berbentuk seperti cakar ayam. Kemudian ini merupakan DD dari kolom rumah. Kemarin dapat dilihat kolom rumah ini berbentuk seperti pondasi juga, tetapi dia lebih kecil, yang mana pada bagian dasarnya ini memiliki ukuran persegi, yang mana ukurannya itu sebesar 800 cm kali 800 cm. Kemudian dengan tebal dari pondasinya ini sebesar 200 cm dengan ketinggiannya menyesuaikan dengan kebutuhan apakah satu lantai ataupun dua lantai seperti itu. Dan ini merupakan tampak samping dari kolom yang akan digunakan. Kemudian ini tampak atasnya yang mana pada kolomnya sendiri itu sebesar 200 cm kali 200 cm dengan jarak antar besinya sebesar 85 cm dan juga panjang dari besinya itu sendiri sebesar 170 cm. Baik, selanjutnya ini adalah DED dari lantai rumah sederhana. Untuk yang pertama ada detail ukuran lantai. Pada rumah sederhana tersebut memiliki ukuran lantai yaitu 60 cm dan juga 40 cm. Untuk potongan lantainya terdapat beberapa susunan. Yang pertama ada tanah asli, yang kedua ada pasir pasang yaitu dengan tinggi 5 cm. Yang ketiga ada adukan spesi yaitu 1:3, dan yang terakhir ada keramik dengan tinggi 8 mm. Selanjutnya ada DED dari paving rumah sederhana. Yang pertama yaitu detail ukuran paving block. Yang pertama yaitu ukurannya 130 kali 120. Dan yang kedua ada 50 kali 120. Dan yang ketiga ada 170 kali 120. Dan yang terakhir ada 120 kali 15. Untuk potongan pavingnya yaitu yang pertama ada tanah asli, yang kedua ada pasir uruk dengan tinggi 5 cm, dan yang terakhir ada paving block dengan tinggi 8 cm. Untuk pola paving blocknya ini diacak, jadi 130 kali 120, 50 kali 120, dan 170 kali 120 diacak secara berulang. Selanjutnya ada DED dari jendela rumah sederhana. Jendela ini menggunakan kusen kayu dan juga kaca, penyangga di bagian tepi-tepinya untuk menyatukan antara kayu dengan temboknya. Seperti itu. Ukurannya itu 60 kali 10. Boleh lanjut aja. Selanjutnya ada drainase. Drainase ini menggunakan beton. Lalu pada bagian tutupnya itu ada aluminium. Bisa dilihat di tampak atasnya itu ada seperti garis-garis
dari aluminiumnya. Boleh dilanjut. Kemudian ada DED pintu dengan tinggi 220 kali 80 cm dengan bahan material kayu dan kusen kayu. Terdapat detail tampak atas dan tampak atas, kemudian juga tampak depan dan juga detail tampak depan. Next. Kemudian tangga, terdapat potongan tangga di mana ada handrail tangga kayu untuk pegangan, kemudian ada railing dan juga brick. Di sini juga terdapat detail potongan tangga di mana terdapat beton, spesi, keramik dan juga railing dan juga terdapat tampak atas dari tangga. Kemudian untuk RKS dari pemasangan fondasi itu sendiri terdiri dari lingkup pekerjaan yang mana diambil dari salah satu jurnal oleh Jawa tahun 2015, seperti sumber daya manusia yang akan digunakan, kemudian peralatan penunjang dari konstruksi yang akan digunakan, kemudian material yang tersedia, kemudian waktu pelaksanaannya, dan juga biaya yang bersaing. Kemudian dari persyaratan bahannya sendiri diambil dari salah satu jurnal oleh Ahmad dan Sunardi tahun 2014, itu terdiri dari agregat kasar, agregat halus, dan juga agregat dari lapis fondasi. Kemudian pada persyaratan pelaksanaan pekerjaannya oleh Jawa tahun 2015 juga terdiri dari galian poer, kemudian dilapisi oleh lantai kerja, yang mana lantai kerja ini akan disemprotkan anti rayap agar tidak adanya rayap pada fondasi itu sendiri. Kemudian mulai dimasukkan bekisting batako, lalu dibuat pembesiannya juga, dan setelah itu dilakukan pengecoran. Kemudian pada pemasangan kolom itu sendiri memiliki lingkup pekerjaan dan juga persyaratan bahan yang begitu mirip dengan fondasi yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk persyaratan pelaksanaan pekerjaannya juga memiliki persyaratan dan juga pelaksanaannya yang mirip seperti pada fondasi, seperti itu. Baik, selanjutnya ada RKS dari pemasangan lantai. Yang pertama ada lingkup pekerjaan, yaitu meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan, peralatan, dan yang kedua ada pemasangan lantai keramik. Untuk persyaratan bahannya yaitu dengan jenis glass ceramic tile dengan ukuran 60 x 40 dengan produksi Roma atau setara. Bentuk, sudut, jenis, dan ukuran disesuaikan dengan jenis keramik pada bidang lantai. Selanjutnya. Berikut adalah persyaratan pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama adalah membuat shop drawing. Yang kedua ada keramik yang terpasang harus dalam keadaan baik. Yang ketiga ada adukan pasangan dengan adukan campuran 1:3. Yang keempat ada bahan keramik sebelum dipasang harus direndam dengan dalam air bersih. Yang kelima ada hasil pemasangan lantai harus merupakan bidang permukaan. Dan yang keenam pola arah dan awal pemasangan lantai keramik harus sesuai. Yang ketujuh ada jarak antara unit harus sama lebarnya maksimum 3 mm. Yang ke-8 ada siar diisi dengan bahan pengisi siar yang baik. Yang ke-9 ada setiap luas pemasangan keramik 5 meter persegi harus dipasang expansion joint. Yang ke-10 ada kotoran semen yang menempel pada waktu pengecoran net harus segera dibersihkan. Yang ke-11 ada keramik yang terpasang harus dihindarkan dari sentuhan. Yang terakhir ada bidang permukaan lantai harus rata. Selanjutnya ada RKS dari pemasangan paving block. Yang pertama ada lingkup pekerjaan, yaitu persiapan area pekerjaan. Yang kedua ada rukun pasir. Yang ketiga ada pemasangan paving block. Untuk persyaratan bahannya, yaitu semua material yang akan digunakan harus memenuhi standar SII. Material paving block yang digunakan adalah bata beton, ukuran tebalnya 6 cm untuk pedestrian way dan tebal 8 cm untuk jalan mobil atau kendaraan roda 4. Produksinya cisangkan warna abu-abu,
kualitas kuat tekan minimal 400 kg per cm persegi. Kuat lenturnya minimal 60 kg per cm persegi. Selanjutnya, ya persyaratan pelaksana pekerjaan. Yang pertama, gali dan uruk permukaan tanah 5 cm lebih dalam dari kedalaman setebal paving block 8 cm yang akan digunakan. 2. Padatkan area tanah. Yang ketiga, ada tebarkan pasir kering. Yang keempat, ada pasang alat bantu dari besi atau kayu. Dan yang kelima, ada pasang sesuai pola yang diinginkan. Yang keenam, taburkan pasir kering dan halus. Yang ketujuh, ada tumbuk melalui kayu perata. Yang terakhir, ada plaster celah pada paving menggunakan adonan semen. Selanjutnya. Selanjutnya ada pekerjaan drainase. Yang pertama itu melakukan penetapan titik pengukuran pada saluran pada lokasi yang ditetapkan, panjang arah aliran dan kelandaian dan pengaturan pembuangan dari semua saluran drainase dan semua lubang penampung. Elevasi terendah dan selokan pembuangan yang berhubungan harus ditandai dengan cermat. Lalu ada pelaksanaan pekerjaan saluran drainase, itu yang pertama dengan melakukan penggalian, penimbunan, dan pemangkasan. Lalu setelah formasi selokan telah disiapkan, maka pelapisan selokan pasang batu dengan mortar harus dilaksanakan seperti yang disyaratkan. Lalu seluruh bahan hasil galian harus dibuang dan diratakan oleh penyedia jasa. Selanjutnya, ada pekerjaan kusen dan jendela. Lingkup pekerjaannya itu meliputi kusen jendela termasuk alat bantu dalam pemasangan di lapangan, lalu daun jendela teakwood, rangkap lapis HPL. Lalu ada persyaratan bahan. Yang pertama itu dari jenis kayunya, terus dihindari adanya cacat kayu. Syarat-syarat kelembaban kayu juga harus memenuhi PPKI. Terus jenis kayu yang dipakai sesuai dengan pekerjaan kayu yang disebutkan. Daun jendela dengan konstruksi lapisan teakwood, ukuran disesuaikan dengan gambar-gambar detail. Dasarnya itu kayu kelas 2 dengan lapisan pertama itu teakwood 6 mm dan lapisan keduanya itu HPL, high pressure laminated. Untuk perekatnya itu menggunakan lem Fox atau yang setara. Selanjutnya ada pekerjaan. Untuk bahan perekat, bahan perekat dengan lem kayu yang bermutu baik. Semua permukaan kayu harus diserut rata, lurus, dan siku. Bahan finishing untuk permukaan teakwood adalah lapisan HPL. Untuk teknis pelaksanaan pekerjaannya, itu kusen dan jendela harus difabrikasi di bengkel, lalu semua kusen dan jendela difabrikasi sesuai dengan dimensi dan detail yang ditunjukkan pada gambar. Sebelum difabrikasi, contoh dari jendela juga harus disiapkan dan didatangkan ke lapangan. Lalu pemasangan jendela hanya boleh dilaksanakan setelah pekerjaan lantai dan langit-langit selesai dikerjakan. Lalu dan jendela tidak boleh didatangkan ke lapangan sampai perkembangan pekerjaan telah siap untuk menerimanya. Lalu selanjutnya. Kemudian pekerjaan kusen dan pintu, di mana syarat teknis pelaksanaan pekerjaan ini, pertama kusen dan pintu harus difabrikasi di bengkel, baik yang berada di dalam tapak maupun yang berada di luar. Kemudian semua kusen, pintu, dan jendela harus difabrikasi. Kemudian sebelum dapat fabrikasi, contoh dari pintu dan jendela harus disiapkan dan didatangkan ke lapangan. Kemudian untuk mencegah gangguan rayap, maka bagian kayu yang menempel pada dinding. Kemudian pemasangan dari pintu dan jendela hanya boleh dilaksanakan setelah pekerjaan lantai dan langit-langit dikerjakan. Kemudian pegangan kunci dipasang sesuai dengan gambar. Kusen, pintu, dan jendela tidak boleh didatangkan ke lapangan sampai perkembangan pekerjaan telah siap untuk menerimanya. Hasil akhir yang dikehendaki, bentuk dan letak pintu sesuai gambar, tidak ada bagian-bagian atau sudut yang cacat, kusen-kusen terpasang dengan kuat pada tembok, daun tidak terpuntir, kunci-kunci penggantung dapat digunakan dengan lancar dan baik, dan penyelesaian bersih dan merata. Kemudian pekerjaan tangga, di mana yang pertama itu adalah pembuatan fondasi tangga. Fondasi tangga berfungsi sebagai dasar tumpuan landasan agar tangga tidak mengalami penurunan. Fondasi tangga juga bias dari pasangan batu kali, beton bertulang, atau kombinasi dari kedua bahan tersebut. Kemudian untuk pemasangan backisting, border, dan
dan badan tangga. Sebelum memulai pekerjaan backcasting border tangga, hal yang perlu diperhatikan adalah elevasi atau ketinggian dari lantai bawahnya. Kemudian backcasting tidak perlu difabrikasi secara khusus. Untuk pemasangan tulangan badan dan sangkang badan tangga, itu pekerjaan pemasangan tulangan tangga dilakukan setelah backcasting terpasang. Tulangan utama dipasang terlebih dahulu, kemudian dirangkai dengan tulangan sangkang. Kemudian bagian bawah tulangan tangga diberi beton decking. Pemasangan beton decking pada bagian bawah tulangan dengan ketebalan lebih dari 2 cm. Kemudian ada pemasangan tulangan anak tangga. Tulangan ini harus dihubungkan dengan tulangan badan tangga dengan cara diikat menggunakan kawat. Kemudian dipasang tulangan memanjang yang berfungsi untuk memperkuat anak tangga. Dan beton decking juga dipasang pada sisi yang akan dipasang backcasting dengan ketebalan lebih dari 2 cm. Kemudian pemasangan backcasting dinding tangga borders dan dinding anak tangga, pasang dinding tangga pada sisi yang lainnya dan tinggi borders di atas badan tangga. Backcasting dinding tangga dipaku pada backcasting badan tangga. Kemudian dinding anak tangga juga dipasang di antara dinding badan tangga sesuai dengan yang telah digambar pada dinding badan tangga dan dipaku dari dinding tangga ke arah dalam. Untuk pekerjaan pengecoran setelah backcasting tangga terpasang kuat, maka akan segera dilakukan pengecoran tangga. Kemudian pekerjaan pembongkaran dinding badan tangga dan trap dapat dilakukan setelah beton berumur 12 jam, sedangkan untuk badan tangga dan borders dilakukan setelah 7 hari atau setelah mendapat izin dari pihak konsultan pengawas direksi. Kemudian ini merupakan rencana anggaran belanja atau RAB dari pembangunan yang dilaksanakan. Yang pertama itu pekerjaan fondasi, ada pekerjaan kolom dan juga pekerjaan lantai serta pekerjaan paving block. Kemudian ada juga pekerjaan drainase, pekerjaan kusen dan jendela, pekerjaan kusen dan pintu, dan yang terakhir pekerjaan tangga, yang mana memiliki jumlah total sebesar sebagai berikut. Seperti itu saja presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.